tahu ini Muhammad apa maksudnya, karena saya kan tidak pernah tahu bang bahwa ada Nabi Muhammad begitu bang dalam Islam begitu. Nanti setelah saya sering buka kanal-kanal begini, makanya saya beranikan untuk naik. Bang bertanya bagaimana pandangan teman-teman Islam tentang kami ini yang Nasrani, bagaimana pandangan teman Islam yang Barnabas begitu. Makanya saya coba beranikan tadi. Sebenarnya saya mau mencocokkan apakah memang seperti begitu atau bagaimana. Oke, baik. Sering-sering naik aja di sini, Bang Martin. Sering-sering naik aja. Coba kita izin Bang, kita tanya Ustaz Tata. Ustaz, masih mendengarkan Ustaz? Ustaz Tata. Ustaz menjauh mungkin. Teman-teman ya, Ustaz. Ya, apakah ada nama Muhammad selain Nabi Muhammad di zaman itu? Nggak ada. Makanya nama spesial kata Rasulullah tuh pernah ditanya, saya ini apa ya, diberi nama biar membingungkan orang kafir. Jadi orang kafir itu kalau menghina Rasulullah itu tidak bisa. Misalnya mau maki-maki, ya Muhammad, orang yang terpuji, ya kan repot kan. Selalu menyanjung berarti. Setiap mereka memanggil Rasulullah seakan menyanjung Rasulullah gitu. Iya bang, karena di sini bang yang rujukan kami itu Barnabas bang, ada dua versi begitu bang. Yang kalau saya perhatikan yang kalimat yang bertuliskan yang kayak Ahmad begitu bang, terganti saya lihat yang satunya lagi itu bang kayak pujian begitu bang. Abang baca di situ bab 39:14, di situ ya, syahadat kok bang. Intinya di situ Barnabas bab 39 ayat 14. Di situ ya jelas sekali itu ya bro ya. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusannya. Coba baca bang, bab 39 nomor 14. Ayat 14 sorry. Ayat 14. Iya bang, nanti kalau di rumah saya coba lihat bang. Karena saya ada dua versi itu bang, yang terjemahan langsungnya bang Italia, terjemahan langsung Italia bang. Ya bang, kalau yang terjemahan langsung Italia itu, kalau yang nama Ahmad itu bang, dia pakai kayak pujian bang begitu. Dia ganti di situ pakai pujian. Di zaman itu tadi udah standar, tidak ada satupun manusia di muka bumi di zaman itu bernama Ahmad atau Muhammad, nggak ada. Terus siapa itu? Kita logis-logis aja, nggak usah dipersulit. Iya bang, kalau secara logika ya yang Muhammad itu bang ya identik dengan yang biasa dipanggil sama teman-teman Muslim sebagai nabi begitu bang. Karena Nabi Isa alaihissalam sendiri di dalam Al-Quran kan akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Ustaz Tata bisa jelaskan itu Ustaz? Ustaz Tata menjauh ya. Itu aja sih Pak Martin ya, sekiranya hidup ini tidak bisa kita yang menentukan bahwa tanggal sekian atau bulan sekian, tahun sekian baru saya akan meninggal. Tapi itu sudah takdir, ajal kita itu sudah digariskan di atas, tapi kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil menghadap Sang Khalik gitu. Nah kalau seandainya hari ini sudah Anda bisa membuka pikiran Anda, sudah membaca Barnabas, terus kemudian masih ditunda-tunda, ya sekiranya penyesalan itu nggak ada datangnya dari awal, pasti belakangan kan begitu. Dan kedua yang penting adalah Pak Martin ya, mohon ini tidak ada pemaksaan loh ya, tidak ada pemaksaan di sini begitu. Anda nyaman loh berdiskusi dengan umat Islam. Kalau Anda di luar sana, saya rasa Anda sudah 672 kali Anda dibully. Yakin itu kalau Anda pegang Barnabas, karena mereka menolak banget ini, sangat menolak. Makanya kemarin ada sejarahnya ya, Barnabas yang disimpan di Turki itu ada orang luar dari sana pengen membeli berapapun harganya supaya dimusnahkan, biar nggak menjadi biang kerok. Tapi apa, kerajaan Turki atau pemerintah Turki tidak mau beli seluruh isi dunia ini juga nggak bakal dikasih. Itu loh bang.
Iya, awalnya itu bang, sebenarnya kan saya buka-buka begini bang, itu saya coba masuk cari, saya bilang kan yang paling dekat dengan kami ini mungkin Kristen bang, jadi saya coba masuk ke kanal-kanalnya, baru saya mau masuk, saya ada 5 menit di dalam, langsung dia bilang, dasar lu, artinya dia saling anu bang, saling begitu, dia bilang, kaum Nasrani lu, kafir, saya bilang, bagaimana nih kalau saya naik, ya udah jadilah, saya tinggalkan itu bang. Saya coba tidak pakai Nasrani lah, saya coba ganti pakai yang lebih slow begitu. Saya coba ini kalian bikin bagus atau. Terus abang di mohon maaf, identitas abang di KTP terus tertulis apa itu bang? Katolik. Nah, kalau anda di Katolik di KTP, hati-hati nanti anda meninggal pasti dikubur secara Katolik loh. Tahu? Iya itu juga sih bang, saya jadi polemik masalah yang begitu. Dipikirkan ini secepatnya bang. Siapa tuh abang meninggal besok, KTP anda Katolik ya harus dikubur Katolik, nggak bisa ditulis dikubur secara Barnabas. Iya nggak bisa. Jadi Tuhan akhirnya ya. Nggak bisa. Ya, Yesus jadi Tuhan akhirnya. Iya. Iya bang. Ini saya berpikir ini bang, terus terang bang. Pas abang bilang masalah matinya nanti bagaimana bang, terus terang ini yang paling mengena sekali bang, terus terang bang. Kan tidak ada yang tahu. Kalau iya, betul, kita ini betul, tidur, besok-besok kita tidur selamanya bagaimana? Masalahnya kalau masalah mati itu bang sudah panjang larinya ke sana bang. Saya ya ini bang, saya betul-betul yang pas abang bilang yang mati ini mau dikubur bagaimana, iya bang. Betul-betul itu bang yang abang bilang. Saya mau nangis ini bang. Ya nangis aja, nangis bahagia bang, nggak apa-apa. Iya bang, betul itu bang. Kalau mati itu yang sebenarnya pernah sekali terlintas dalam, tapi sudah lama bang. Tapi baru teringat lagi nih bang pas abang bilang bagaimana nanti kalau mati, ya betul itu bang. Anda sekarang mau ingin mengurus identitas Anda nih. Saya ingin ke Dukcapil atau ke mana lah, saya minta dong sertifikat atau apalah roba KTP saya. Nah, di situ tidak bisa diisi dengan kecuali ya agama atau aliran kepercayaan, tetap aja Anda dikubur nggak benar gitu loh, kecuali agama Islam gitu loh. Nah, kedua adalah ya segeralah diintrospeksi diri gitu ya, ajal itu tidak ada yang tahu, tapi makanya kita itu diberi rahasia kematian, ajal, jodoh, rezeki, Bapak Lopo di mute dulu gitu ya, ajal, jodoh, rezeki dan seterusnya itu rahasia bang. Kalau kita udah tahu nih bahwa hari Sabtu tanggal sekian, bulan sekian aku akan mati, ya udah di ujung itu aja kita bersyahadat. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi mualaf, dosa kita nggak ada, amal kita banyak. Kan nggak begitu juga. Nah, untuk itu dijamin insya Allah ya, dijamin masuk surga di akhir hidupnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi tidak semudah itu untuk diucapkan. Yang mengucapkan itu adalah yang kita lakukan sehari-hari. Di mana itu? Di dalam perintah sholat kita dan doa-doa kita dan amalan-amalan yang lain yang bersifat sunnah. Itu yang membuat kita berbicara, bukan lagi mau dituntun seperti apapun ulama di telinga Anda ucapkan Allahu Akbar, nggak bisa bang, nggak bisa itu. Jadi itu nggak dibuat-buat. Ya, sekali lagi saya nggak ada pemaksaan. Semasi Anda berpikir bahwa akan mati, karena setiap yang bernyawa akan mati pasti akan kembali ke Sang Khalik. Apa itu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap yang bernyawa akan kembali kepada Sang Khalik itu. Bertanggung jawab kita nanti ditanyain, Martin, dan gitu ya. Di dalam kubur loh. Siapa Tuhanmu? Ma Rabbuka? Ma Nabiyuka? Kitabmu, saudaramu, dan seterusnya. Lu mau jawab apa coba? Siksaan kubur baru itu loh, lu dikubur, langkah orang dikubur itu udah melangkah, kamu udah ditanyain tuh malaikat dikubur itu. Jawabannya apa? Jawabannya yang sering kita lakukan sehari-hari, bro. Kenapa? Om saya itu dia juga sebenarnya bang, apa namanya? Di sama KTP saya begitu, tapi dia Nasrani juga bang, tapi pas meninggal ya dia pakai cara Katolik bang. Iya bang. Padahal saya itu sama bang sama juga. itu.
sama om saudaranya Makamnya juga bapak bang. ditancepin salib ya. Makamnya Saudaranya- ditancepin salib ya. Pokoknya sama kalau saya itu yang Nasrani itu bang, saya sama om bang. Cuman Masih. Berarti ada saudaranya Islam, ada saudaranya Islam, Muslim, Ya. ada saudaranya Muslim. saya cuman bersaudara dua bang. Adek Om, tante atau apa? Ada? Nggak ada bang, yang om saya itu yang sama dengan saya bang, sama-sama Nasrani bang. Cuman tapi kan keluarga semua itu Katolik bang. Nah, jadi waktu dia meninggal bang, tidak sesuai dengan cara Nasrani begitu bang, sesuai dengan ya begitu. Aduh, Tapi mau begini Bang Andi, mau ke tempatnya Bang Suma nanti rencananya ini katanya acara. Jadi ya nantilah itu bang. Kita ini dulu nih. Iya. Gampang itu nanti. Kalau kita ketemu di sana, ya gini Pak Martin, kalau Om Anda sudah terlanjur itu, intinya adalah Om Anda itu tidak membawa apa-apa. Itu ya. Karena ya Itu saudaranya ibu itu bang, saudaranya ibu. dia tidak mau membawa apa ya. Kalimat syahadat itu susah amat sih diucapkan. Karena memang itu hidayah sih datangnya ya, gitu ya. Itu udah takdir dia lah. Gitu. Ya mestinya Anda berkaca di situ. Sekali lagi ya dari saya sih sebagai teman gitu Iya, ya. Bang. Iya, Bang. Jangan Iya, Bang. ditunda. Terima kasih. Dan jangan ditunda, ajal nggak ada yang tahu. Itu dari saya. Semoga kedepannya lebih baik Pak Martin. Iya, siap bang, siap. Terima kasih. betul. Pencerahan. Pak Martin boleh tanya Pak Martin? Iya bang, iya bang. Iya dari saya nyimak. Saya melihat dari sisi psikologisnya ya. Setelah saya nyimak ada rasa ketakutan di dalam diri Pak Martin. Apa yang Pak Martin takutkan? Coba. Sebenarnya saya juga Nasrani ini bang, tidak ditahu sama keluarga sih bang sebenarnya. Tapi sudah lama bang, selama om itu. Kemudian nenek juga kalau dia punya pengajaran itu sama seperti saya itu bang, Nasrani juga dia bang, karena dia sebelum waktu dia mau meninggal dulu dia bilang begitu bang, dan bilang dia bilang nenek begitu, kau cari agama yang keyakinan yang tidak menduakan. Tapi dia maksudnya tidak pernah ke gereja juga bang itu nenek. Tapi dia tidak pernah ke gereja. Tapi dia bilang selalu begitu bang itu nenek, kakek bang, dia bilang carilah ajaran yang tidak menduakan Tuhan begitu. Saya bilang apa maksudnya? Tapi itu saya masih SMP itu dia sering ngomong begitu. Dia kan mau masuk SMA dulu dia meninggal bang. Tapi saya lihat dia suruh saya carian, dia saja tidak pernah ke gereja. Jadi di sini saya ambil sering berjalannya waktu bang, mungkin seperti ini yang dimaksud. Ternyata om saya begitu juga bang, yang saudaranya ibu, ternyata dia Nasrani juga. Itu dari pertanyaan saya, apa yang ditakutkan pada dari Pak Martin terhadap lingkungan dan saudara? Karena kok saya tuh berat sekali gitu loh. Sampai mental. Makanya kok kan belajar sudah, ya kan, kemudian Iya bang. sudah istilahnya mencoba untuk mengerti. Tinggal satu hidayah, oke lah, hidayah ini sedikit mungkin dari kata saya istilahnya bengkol mungkin, tapi masih ada yaitu mengganjal rasa ketakutan di diri Martin. Jadi saya lihat dari sisi psikologis loh ya, gitu Pak Martin. Iya bang. Jadi kalau memang dalam hati jiwanya Pak Martin itu apa bahasanya sudah serap lah ya, langsung aja melangkah gitu loh. Itu sih dari saya. Iya bang, artinya saya itu bang, saya itu kalau hati bang saya harus bulatkan bang, terserang bang, saya harus Pak Martin. hati bang. Pak Martin, seandainya di dalam ajaran Islam mendapatkan amal dalam memaksa orang memeluk Islam, itu akan saya lakukan kepada Anda hari ini juga. Tapi karena tidak ada pemaksaan dalam ajaran Islam, hanya kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dengan berbicara seperti ini,
Artinya apa? Ya, tidak ada daya upaya dari kami berbentuk intervensi, tapi kami hanya menyampaikan apa yang kami ketahui. Itulah batas-batas kami dalam hal menyampaikan ajaran Islam. Karena tidak boleh melampaui batas dengan ada pemaksaan itu, gitu loh. Tapi seandainya itu ada, saya akan lakukan malam ini juga karena saya kasihan kepada orang yang sudah mengetahui kebenaran tapi masih ditunda, dan sudah mengetahui bahwa resikonya kalau akan nanti meninggal dikubur secara itu masih ditunda begitu. Tapi saya sebagai hamba Allah begitu tak bisa apa-apa kecuali mendoakan saja. Itu yang kami kerjakan hari ini, dan sharing tentunya. Semoga kedepannya Bang Martin yang mendapat hidayah. Itu dari saya. Thank you, brother. Bang, saya coba Bang Martin. Bang, apa namanya Bang, saya telepon, saya mau bicara dengan orang tua Bang semua, karena saya juga mau menikah kan Bang. Oh ya, Ya, ya Bang saya Martin. coba, karena saya Pelajari tidak- aja Islam ya, Bang Martin. Pelajari Islam, pelajari Ntar dulu. Islam. Karena sudah dekat gitu, sudah dekat itu dengan apa yang diyakini oleh Bang Martin, itu sudah dekat. Maka pelajari Islam supaya kalaupun insya Allah syahadat, Bang Martin lebih yakin gitu loh. Pak Martin mau menikah kapan? kalau katanya calon kalau Islam baru bisa, karena orang tuanya larang Bang, gitu Bang. Calon istri Muslim harus Islam. Ntar dulu Bang. Calon Ya. istri apa? Bukan calon sebenarnya Bang, maksudnya saling suka begitu Bang, cuman sudah lama, sudah hampir 3 tahun Bang. Iya, maksudnya Cuman orang Islam, Bang, diincar-incar. pernah Ya, yang diincar dalam hati itu muslimah. bukan diincar Bang, sudah jalan sama begitu Bang, sudah Iya. hampir 3 tahun Bang. Iya, maksudnya calon itu muslimah gitu. Tapi iya Bang, Oke. iya. Muslim. Tapi saya begini lah, saya pesankan ya Bang Muslim. Martin, izin, saya pesankan. Jangan sampai karena Anda ingin menikah, Anda bersyahadat, gak bagus itu. Iya. Jangan. Iya Bang, makanya itu Bang, iya Bang, itu yang saya tidak mau Bang. Saya itu orangnya Ya. mau betul-betul menekuni sesuatu yang tulis dari hati Bang. Tapi Jadi- terserang Bang, dengan adanya masalah mati tadi itu Bang, ini saya lagi agak bingung ini Bang. saya Masalah. Iya Bang, saya sekarang sudah tidak pikir itu masalah kawin Bang. Saya pikir sekarang itu yang mati tadi Bang. Aduh, iya Bang. Tapi Anda itu nggak boleh. Sebentar, Anda nggak boleh putus asa. Tuntutlah duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Tuntutlah akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Nah, ini harus disikapi dengan bijak. Artinya apa? Jangan sia-siakan kesempatan ini. Itu intinya. Nah, bagaimana cara supaya tidak sia-sia? Ya hanya di Islam. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba baca Barnabas. Iya Bang. Itu aja. Sekali lagi Bang, kalau Anda mau menikah, terakhir, kalau Anda mau menikah karena berdasarkan menikah baru bersyahadat, jangan dulu. Lebih baik bersyahadat karena mendapat hidayah, perbaiki sikap, baru melamar baik-baik. Iya, Bang. Insya Allah saya akan datang bersama Mbak Juma. Siap Bang, siap. Kalau perlu saya menjadi wali nikah. Dia itu mau menikah sama calon istrinya. Sementara calon istrinya ini adalah seorang muslim yang kuat, Bang Andi. Nah, dia itu pernah cerita ke Dewa, pada saat dia datang ke rumahnya, dia tidak sanggup menjawab pertanyaan. Karena orang tuanya itu selalu pada saat dia datang, selalu ditanya, "Man Rabuka?" Dia nggak bisa jawab. "Man Nabiuka?" Dia nggak bisa jawab, Bang Andi. Ya malu tidur di kuburan. Ini Nggak ditanya gitu sih Bang. Ya malu pikir orang tuanya mungkar nakir. Ada aja Bang. Martin, kalau Asli orang apa Pak Martin? Pak Martin asli orang apa? Ya Bang, Orang apa asli? Kendari Bang. Oh Kendari ya? Iya. Kan dia mau datang nanti pas 30 kan dia lewat Siwa ya. Kan di Iya, kantor Siwa. kan di Makassar, kantornya di Makassar Bang, tiap 3 bulan itu kita ke Makassar untuk rapat begitu Bang, meeting. Jadi Oh ya udah. pas ini nanti bulan 6 Bang, makanya itu hari saya tanya, cuman itu hari kayaknya lagi rame. Jadi kalau akhir bulan kayaknya bulan depan saya bisa Bang.
Insya Allah aku Iya, tunggu iya. kau di Makassar, jangan sampai nggak datang. Iya, pas 6 bulan itu bang, pas 3 bulan ini kan masuk bulan 6 kayaknya itu bang. Iya bang. Pokoknya tanggal 30 nanti aku tunggu kau di Makassar, jangan sampai kau tidak datang. Iya bang, saya usahakan bang. Kalau memang sudah tidak ada kegiatan di kantor, saya Suku, Pak Martin suku, katanya di Goa bang. Iya di Goa. Suku apakah kita? Ya bang, Suku apakah? Tator. kalau saya di sana sih bang, tapi itu neneknya, orang tuanya nenek katanya dari apa? Toraja, ada juga dari Pas- Lubu Banggai begitu bang. Iya pasti Toraja atau lu sana. Iya bang. Oke lah kalau begitu. Iya bang, bang saya terima kasih banyak ini bang pencerahannya bang. Artinya semua yang disampaikan itu kebaikan bang. Iya bang, terima kasih banyak ini bang. Yang terakhir dari saya, jangan sampai Anda mati dalam keadaan kafir. Iya bang, Intinya. ya itu jadi renungan saya ini bang. Saya kayaknya sudah kayak orang kebingungan ini bang. gara-gara bang Andi nih cerita kayak kematian, saya berpikir ini bang. Kalau untuk nasib saya kayak kalau nasib saya kayak nanti. Bang Martin, kalau untuk kebenaran jangan ada dalam kebingungan ya. Kalau untuk kebenaran Iya bang, iya itu bang. aja siap, sih siap. pesan saya. Iya, iya. Saya kasih tenang hati nih bang saya bang. Iya, Pak Martin, silakan nanti Pak Martin renungkan, berdoa. Iya, siap bang. Jangan Siap. mengatakan kalau misalkan berdoa itu kepada Tuhan yang dihususkan dulu ya. Misalkan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, jangan. Minta aja Tidak berdoa lah, Pak. kepada Tuhan. Jadi Iya, pada Bang, saat begitu. nanti kita diskusi, bekerja atau melakukan hal apapun juga, selama kita melibatkan yang namanya Tuhan, insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Nah, diskusi antara Pak Martin dengan kami di Muslim ini menggunakan hati, bukan menggunakan yang namanya pikiran. Ini diskusi seperti inilah yang Dewa rindukan gitu kan. Masya Allah. Nah, kalau misalkan kita berdiskusi menggunakan pikiran itu licik. Tapi kalau misalkan diskusi menggunakan hati dan melibatkan yang namanya Allah dengan membuang yang namanya sikap arogan, supaya kita itu terbebas dari yang namanya terbelenggu dari yang namanya doktrin, lepaskan dulu itu. Bebaskan dulu kita. Nah, disinilah otak dan akal kita itu untuk berfungsi untuk memilih dan memilah gitu, Pak Martin. Ya, kalau Pak Martin mau tobat, jangan dinanti-nanti Pak Martin. Takut nanti keburu mati. Kalau Pak Martin mau insaf, jangan kapan-kapan. Takut nanti terbungkus oleh kain kapan. Mumpung kita masih di atas tanah, siapa tahu besok lusa kita ada di bawah tanah. Terlambat kita itu. Iya, Ya, Pak Martin ya. Jangan Dipikirkan ngomong gitu aja. lah bang. Sesudah Tapi memang itu fakta Pak Martin. Tapi memang Iya, itu Bang. faktanya seperti itu. Kalau mau hidup tenang, jadilah seorang ateis. Hidup tenang, ateis itu. Tidak memikirkan yang namanya ada kehidupan setelah kematian. Tetapi sebagai orang yang beragama, kita harus memikirkan mau kemana kita itu. Mau dibawa kemana setelah kita mati itu. Itulah yang harus kita pikirkan. Makanya kalau misalkan orang Islam ya, orang pintar punya iman, aman. Orang bodoh punya iman, aman. Orang miskin punya iman, insya Allah aman. Apalagi orang kaya punya iman Islam, insya Allah aman dalam Islam itu. Ya, Iya, Bang. insya Allah kita akan berkumpul di Islam itu, berkumpul di surganya Allah semua juga. Gitu Pak Martin. Iya, Bang. Saya ini saya tuh bang sayang sama ibu bang. Makanya saya harus hati-hati bang. Apalagi dia ada kena jantung begitu bang. Oh, Tapi insya Allah Pak Martin. kalau semua- misalkan Ya Pak, terus Pak. kalau misalkan ibu itu punya serangan jantung, ya Dewa sendiri punya ya penyakit jantung, punya, tetapi Dewa serang balik jantung. Alhamdulillah, sekarang sembuh Pak Martin. Jadi Muslim itu begitu, dapat serangan jantung, serang balik, udah takut. Lalu ya Gitu, saya Pak. serius nih. Ayo, Pak Jangan Martin. dibikin kaget. Pak Martin, jangan dijadikan hal-hal yang tidak signifikan membuat kita itu celaka. Sepanjang Pak Martin masih merasakan garam itu asin, gula itu manis, air itu mensucikan, Pak Martin itu artinya masih bisa berpikir. Memeluk Islam itu nggak perlu jadi ustadz dulu, memeluk Islam itu nggak perlu kiai dulu, memeluk Islam itu pintu masuk untuk Anda lebih dekat kepada orang tua. Itu ya. Iya bang. Untuk itu saya pengen nanya Pak Martin, kira-kira nanti kalau benar-benar Anda menemukan hidayah,
Kan nggak ingin bersyahadat. Anda mau disyahadatkan dengan siapa? Maksudnya yang biasa, yang seperti biasa saja bang. Enggak, yang Di masjid aja, di masjid aja, di masjid aja langsung. Ke masjid aja, suruh ke masjid. Udah nanti kita Jauh atur lebih Bang bagus. Andi, kita atur. Kalau itu Kita mudah, atur, kalau itu insya Allah aja. siapapun nggak jadi masalah yang mensahadatkan, Iya. nggak masalah. enggak, siapa Yang tahu jauh lebih dalam, bagus lagi, Pak Martin langsung ke masjid. siapa tahu maksud saya di dalam hatinya mungkin minta mertuanya kali, calon mertuanya atau siapa begitu. Kan gitu. Mertua, iya bang. Cakep, iya. Cakep Nah, gitu. Nah, Oh bisa kah ya bang begitu bang? Calon ada pak? Calon itu Bisa, mertua saya bisa. yang ya Bisa, siapa aja yang bisa. karena kata iya mertuaan itu saya bang apa biasa ceramah di masjid. Wah, Oh, Masya cakep Allah. itu. Masya Allah. Iya bang. Ya lebih baik orang terdekat mertua saja gitu. Calon mertua itu lah. Cakep itu. Kalau mertua. Iya bang. Biasa katanya saya punya sering kalau macam kayak itu hari Jumatan itu bang. Biasa dia ke Khotbah. masjid ceramah. Khotbah, Iya, khotbah. ceramah. Iya. Dia ceramah ya bang. Tapi dia Gini orang aja Makassar Bang bang. Martin. Baru Bang Bugis ya. Martin, kalau sudah mantap bisa di DM baik ke saya, ke Bang Handi, ke Bang Dewa atau teman-teman muslim yang lain itu bisa di Terutama ke Bang DM. Juma, Nanti, terutama ke Bang Juma. iya, seperti apa aja nanti bisa kita bantu. Itu di sini kan ada Bang Handi, ada Bang Juma. Pokoknya insya Allah lah mantapkan dulu ya secepatnya. Jangan sampai tertancap kayu salib yang tidak jelas gitu kan. Ini umur ini nggak tahu Bang Martin. Iya bang. Ya Betul, kan? betul bang. Betul. Iya, umur ini nggak tahu. Kita menyembah Tuhannya Yesus malah dimakamkan secara Yesus yang jadi Tuhan, kan ini bertolak Iya. belakang gitu loh Bang Jangan, Martin. iya, Ya, bang. Jangan sampai yuk. begitu bang. Iya bang. Betul bang. Dan nanti kalau Anda meninggal terus, kalau Anda belum bersyahadat, kan nggak bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak bisa. Saya juga nggak bisa memandikan Anda, mengkafani Anda, dan seterusnya nggak bisa. Kalau kita berteman gitu loh. Iya bang. Betul bang. Betul, betul. Tapi gagah Bang Handi nanti pakai jas loh. Izin nambahin kan Dan Bang Martin. Silakan. Bang Martin, kebetulan papa saya juga dulu Katolik dan meninggalnya itu sebenarnya bukan dikubur. Jadi ada istilah kramasi itu dibakar pakai kompor dos. Open, Jadi Bang. ya open. Nah di situ kalau kita di Muslim itu ada suatu riwayat bahwa nanti di alam barzah ketika kiamat itu sudah dikumandangkan sangkakala, kita akan menghadapi yang namanya pertanggungjawaban dan semua makhluk itu dihidupkan kembali. Kalau Muslim sudah pasti akan bangkit lagi dengan keadaan yang dikubur, entah tinggal tulangnya, entah tinggal kepalanya. Nah, kalau yang dikremasi kemudian hilang jasadnya, nah ini yang nanti akan jadi terombang-ambing. Nah, selain itu karena tadi sudah kena mungkin ya fisiknya ya, perihal mati. Di iman Islam ada namanya mengimani qada dan qadar, yaitu takdir Allah. Kalau kita tidur itu sebenarnya latihan mati, Bang. Paginya kita bangun, itu kita mengucapkan alhamdulillah masih dikasih kepercayaan kesempatan untuk hidup. Yang jadi takutnya kalau abang menunda, setelah malam nanti tidur kemudian tidak dibangunkan oleh Allah, sementara masih dalam keadaan yang belum bertauhid. Nah ini yang kita juga umat muslim, teman-teman muslim ini sangat menyayangkan, gitu kan. Jadi kalau misalnya bisa dikasih waktu, butuh 5 menit, 10 menit, coba berzikir La ilaha illallah di dalam hati, apakah menemukan kehangatan, kesejukan? Saya rasa itu sudah hidayah itu terjemput oleh Bang Martin. Jadi ini tambahan saya, kalau memang perlu waktu 1 menit, 5 menit, coba untuk
meditasi menyebut la ilaha illallah. Kalau udah merasa damai, ini sudah benar, Tuhanku hanyalah Allah, tinggal nanti dibantu bersyahadat. Itu aja, saya kembalikan ke Anda. Terima kasih.